Hai guys, sudah siap belajar? Kita mulai yuk! Halo guys, berdasarkan yang udah kita pelajari, jaringan meristem itu dibagi jadi dua berdasarkan asal dan letaknya. Untuk yang berdasarkan asal, kita udah bahas ya di video sebelumnya. Nah, sekarang kita bakalan bahas meristem berdasarkan letaknya nih. Kalau berdasarkan letaknya, meristem dibagi lagi menjadi meristem apikal, meristem aksilar, meristem interkalar, dan meristem lateral. Tapi kita fokus ke meristem apikal dulu ya. Istilah apikal sendiri berasal dari kata apex, yang artinya ujung. Jadi, meristem apikal adalah jaringan meristem yang ada di ujung ya guys. Oleh karena itu, meristem apikal juga dikenal sebagai growing tip. Kita bisa menemukan jaringan meristem ini pada ujung batang maupun di ujung akar. Meristem apikal yang ada di ujung batang disebut dengan shoot apical meristem atau SAM. Sedangkan yang ada di ujung akar disebut dengan root apical meristem atau RAM. Fungsi utama dari meristem apikal adalah memicu pertumbuhan sel baru pada tumbuhan muda di bagian ujung akar dan ujung batang. Sehingga tumbuhan bisa bertambah panjang atau tinggi. Pertambahan panjang atau tinggi tumbuhan ini disebut dengan pertumbuhan primer ya guys. Selain menambah tinggi, beberapa sel hasil pembelahan jaringan meristem ini akan mengalami diferensiasi untuk membentuk suatu organ tertentu, seperti daun dan bunga. Kalau jaringan meristem ini bisa nambah tinggi tanaman dan beberapa yang lainnya bisa juga nih berdiferensiasi jadi bunga ataupun daun. Jadi jaringan meristem ini punya banyak lapis sel dong. Betul. Jadi jaringan meristem ini terdiri dari beberapa lapis sel. Tapi pembagian jenis-jenis lapisannya masih menimbulkan perdebatan nih guys. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang susunan sel-sel yang terdapat pada jaringan meristem apikal. Yang pertama adalah teori histogen. Teori ini digagas oleh J. Hanstein pada tahun 1868. Menurut pendapat Hanstein, daerah meristem apikal terbagi menjadi 3 histogen, yaitu lapisan jaringan yang akan berdiferensiasi. Ketiga lapisan ini adalah dermatogen yang akan berdiferensiasi menjadi epidermis, periblem yang akan berdiferensiasi menjadi korteks, dan plerom yang akan berdiferensiasi menjadi jaringan pengangkut. Selanjutnya adalah teori tunica corpus yang digagas oleh Smith pada tahun 1924. Teori ini menjelaskan bahwa meristem apikal tersusun atas kumpulan sel pada daerah tepi yang disebut sebagai tunika, dan kumpulan sel pada bagian yang lebih dalam yang disebut sebagai korpus. Tunika terletak pada bagian yang lebih luar atau lebih tepi, tersusun atas sel-sel yang berukuran lebih kecil, dan umumnya membelah secara antiklinal, sehingga permukaan bagian tunika dapat bertambah luas. Sementara itu, bagian korpus terletak pada bagian yang lebih dalam, tersusun atas sel-sel yang lebih besar, dan dapat membelah secara antiklinal dan periklinal, sehingga dapat menyebabkan peningkatan volume. Walaupun masih terdapat perdebatan
mana di antara kedua teori tersebut yang dapat menggambarkan dengan baik pembagian zona pada meristem apikal. Teori tunika corpus merupakan teori yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan pembagian zona meristem pada ujung batang. Sementara itu, pada beberapa sumber lain, teori histogen dapat digunakan untuk menjelaskan pembagian zona meristem pada ujung batang maupun ujung akar. Untuk menguji pemahaman kalian, coba jawab soal ini yuk. Di antara gambar berikut, peristiwa manakah yang terjadi pada meristem apikal? Jawabannya C ya. Jadi berdasarkan yang udah kita pelajari, meristem apikal itu ada di dua lokasi, yaitu ujung batang atau SAM dan di ujung akar atau RAM. Aktivitas meristem yang ada di ujung batang maupun di ujung akar itu akan menambah panjang atau tinggi suatu tumbuhan. Pertambahan panjang atau tinggi tumbuhan ini kita sebut dengan pertumbuhan primer ya. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang pembagian zona meristem apikal, yaitu teori histogen dan teori tunika corpus. Oke, kita udah bahas tentang jaringan meristem apikal nih. Berarti selanjutnya kita akan bahas tentang meristem aksilar dan meristem interkalar. Tonton terus video-video selanjutnya ya. Tetap semangat dan sampai jumpa. Hai guys, masih semangat? Yuk kita belajar! Hai guys, kita lihat bagan jaringan tumbuhan berikut ini yuk. Kalau kalian udah sampai di video ini, artinya kita udah mempelajari salah satu jenis jaringan meristem berdasarkan letaknya, yaitu meristem apikal. Sekarang kita bahas yang selanjutnya yuk. Ada meristem aksilar dan meristem interkalar. Tapi sebelumnya, coba deh perhatikan tumbuhan berikut ini. Cabangnya ada banyak ya. Dan kalau kita lihat lebih dekat, tiap ujung cabang bentuknya sama kayak meristem apikal di ujung batang yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Jadi ternyata meristem apikal ujung batang atau SAM nggak cuma ada pada bagian pucuk atau bagian paling ujung dari suatu batang tumbuhan guys. Pada bagian ketiak atau pada bagian aksilar tanaman juga terdapat jaringan meristem loh. Jaringan ini disebut dengan meristem aksilar. Bagian aksilar tumbuhan merupakan sudut antara batang utama dengan cabang batang suatu tumbuhan. Ya bisa dibilang di samping lah. Makanya, meristem aksilar merupakan meristem apikal yang bertanggung jawab terhadap pembentukan dan pertumbuhan cabang tumbuhan. Oh iya, bagian tumbuhan dengan meristem aksilar ini disebut juga sebagai pucuk aksilar ya. Akan tetapi, sel-sel meristem yang terdapat pada bagian pucuk aksilar ini tidak selalu aktif membelah loh.
Saat sel-sel tersebut tidak aktif membelah, maka pucuk aksilar tersebut berada dalam keadaan dorman atau istirahat. Dormansi pucuk aksilar dapat terjadi karena penghambatan aktivitas sel-sel meristem pucuk aksilar oleh meristem apikal. Fenomena ini disebut sebagai dominansi apikal. Jadi, umumnya meristem apikal dan meristem aksilar ini kerjanya berlawanan ya guys. Fenomena ini dapat kalian pelajari lebih detail di kelas 12 nanti ya. Selanjutnya adalah meristem interkalar guys. Berasal dari kata inter yang artinya antara. Makanya, jaringan meristem interkalar juga sering disebut dengan jaringan meristem antara. Ini karena jaringan meristem interkalar terletak di antara jaringan-jaringan dewasa. Meristem ini bisa kita jumpai pada daerah sekitar pangkal internodus atau sekitar pangkal daun. Internodus merupakan jarak antar nodus atau sering kita sebut juga sebagai ruas pada batang. Nodus sendiri merupakan bagian pada batang tempat tumbuhnya daun. Oleh karena itu, aktivitas pertumbuhan dari meristem ini dapat menyebabkan pertambahan panjang internodus atau ruas batang, sehingga turut berperan dalam menambah tinggi tumbuhan. Tapi guys, gak semua tumbuhan memiliki meristem jenis ini loh. Meristem ini umumnya hanya dapat ditemukan pada sebagian besar tumbuhan monokotil, khususnya rumput-rumputan, seperti bambu, tebu, dan padi. Sekarang jawab soal ini yuk. Jenis meristem yang dijumpai pada bagian yang ditunjuk ini adalah jawabannya B ya, yaitu meristem aksilar, karena terletak di samping pucuk utama. Nah, kita sudah mempelajari tentang meristem aksilar dan meristem interkalar ya. Kedua meristem ini berbeda ya guys. Kalau meristem aksilar terletak di samping pucuk utama dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pembentukan dan pertumbuhan cabang tumbuhan. Sedangkan kalau meristem interkalar terletak di sekitar pangkal internodus batang dan fungsinya untuk memperpanjang internodus dan pertambahan tinggi pada tumbuhan. Terus selain itu, meristem interkalar ini hanya dapat ditemukan pada sebagian besar tumbuhan monokotil, terutama famili rumput-rumputan. Oke, kita udah mempelajari jenis jaringan meristem berdasarkan letaknya nih. Mulai dari meristem apikal, meristem aksilar, sampai meristem interkalar. Berarti selanjutnya adalah meristem lateral guys. Mau tahu kan penjelasannya seperti apa? Jangan nyerah sampai di sini aja ya. Kalian harus cek video selanjutnya. Semangat guys! Minum susu biar bisa tumbuh ke atas, gak ke samping. Terus bisa tumbuh tinggi deh kayak pohon. Ya, kata siapa pohon cuma tumbuh ke atas?
Pohon juga bisa tumbuh ke samping kali. Hati-hati, nanti lebar kayak pohon. Hai guys, sudah siap belajar? Kita mulai yuk! Halo guys, sebelum kita lanjut, jawab soal ini dulu yuk. Berdasarkan gambar berikut ini, mana sih gambar yang menunjukkan peranan jaringan meristem yang sesuai? Jawabannya A ya. Aktivitas dari meristem apikal itu dapat menambah panjang bagian ujung batang dan ujung akar, sehingga tanaman dapat bertambah panjang atau tinggi. Oke, kita udah bahas jaringan meristem berdasarkan letaknya nih. Mulai dari meristem apikal sampai meristem interkalar ya guys. Sekarang tinggal satu lagi nih, yaitu meristem lateral. Jadi benar ya, kalau tumbuhan itu nggak cuma tumbuh ke atas dan bertambah panjang, tapi tumbuhan itu bisa juga tumbuh ke samping akibat aktivitas meristem lateral. Penasaran kan penjelasannya gimana? Tonton video ini sampai habis ya. Meristem lateral atau meristem samping merupakan meristem yang bertanggung jawab dalam pelebaran organ tumbuhan. Kita bisa temukan meristem jenis ini di kambium pada batang dan juga kambium pada akar tumbuhan dikotil dan gimnosperme. Jadi tumbuhan yang nggak punya kambium seperti sebagian besar monokotil itu nggak punya meristem lateral ya guys. Pelebaran organ batang maupun organ akar akibat aktivitas meristem lateral pada kambium ini disebut juga dengan pertumbuhan sekunder ya. Nah, berarti kita udah tahu ya, kalau pertumbuhan primer itu nambah tinggi, sedangkan pertumbuhan sekunder itu nambah lebar. Oke? Pertumbuhan sekunder ini berkaitan erat loh sama kambium. Kambium itu apa sih? Kambium adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Ada dua jenis kambium pada tumbuhan nih, yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus. Kambium vaskuler merupakan jaringan meristem lateral yang berfungsi untuk membentuk xilem ke arah dalam dan membentuk floem ke arah luar. Kambium vaskuler ini dibedakan menjadi dua jenis, berdasarkan posisinya terhadap berkas pembuluh. Yang pertama ada kambium intravasikuler, berasal dari kata intra yang artinya dalam. Berarti kambium ini berada di dalam berkas pengangkut, tepatnya di antara xilem dan floem. Yang kedua ada kambium intervasikuler, berasal dari kata inter yang artinya antara. Berarti kambium ini terletak di antara dua berkas pengangkut. Saat pertumbuhan sekunder terjadi pada tumbuhan dikotil, kambium intravasikuler dan kambium intervasikuler bergabung untuk membentuk kambium vaskuler. Kambium vaskuler ini berperan dalam pertumbuhan sekunder karena menghasilkan xilem dan floem sekunder, sehingga dapat memperlebar batang tumbuhan. Selanjutnya ada kambium gabus. Kambium gabus merupakan meristem lateral yang terletak di kulit batang. Aktivitas pembelahan kambium gabus menyebabkan terbentuknya jaringan pelindung pengganti jaringan epidermis. Oke deh, udah selesai nih penjelasan mengenai meristem lateral. Berarti sekarang kita review lagi ya. Pembagian jaringan meristem berdasarkan letaknya itu ada meristem apikal, meristem aksilar, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal itu terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Terus, aktivitas dari pembelahan meristem apikal ini dapat menambah panjang atau tinggi suatu tumbuhan, atau bisa disebut dengan pertumbuhan primer.
Selanjutnya, meristem aksilar. Meristem ini terletak di samping pucuk utama dan bertanggung jawab dalam pertumbuhan dan pembentukan cabang tumbuhan. Kemudian, meristem interkalar. Terletak di sekitar internodus batang tumbuhan monokotil, khususnya famili rumput-rumputan. Aktivitas dari pembelahan meristem ini dapat memperpanjang internodus sehingga tumbuhan dapat bertambah tinggi. Dan yang terakhir adalah meristem lateral. Terletak pada kambium batang dan kambium akar tumbuhan dikotil dan gimnosperme. Aktivitas dari pembelahan meristem lateral dapat memperlebar diameter tumbuhan, atau disebut dengan pertumbuhan sekunder. Pembagian meristem berdasarkan letaknya udah selesai nih. Berarti selanjutnya kita bahas tentang lingkaran tahun. Eits, masih berhubungan sama aktivitas meristem lateral loh guys. Makanya, lanjut nonton terus videonya ya. Semangat guys! Pohon buat mebel ya? Iya nih, Pak. Kalau buat mebel, kita nebang pohon yang udah tua aja kayak gini. Nah, kayak gini, Pak. Ini umurnya udah sekitar 50 tahunan. Tahu dari mana, Pak? Ini, Pak, tinggal lihat lingkaran yang ada di tengah-tengah batang pohon. Terus dihitung deh. Hai guys, kita belajar yuk. Siapin kertas dan pulpennya ya. Halo guys, pasti kalian pernah lihat lingkaran-lingkaran yang ada di tengah-tengah batang pohon seperti tadi kan? Nah, itu namanya lingkaran tahun guys. Lingkaran tahun merupakan pola yang terbentuk pada batang tumbuhan akibat adanya aktivitas kambium vaskuler. Pola ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tumbuhan tersebut ya. Tapi, apakah lingkaran tahun ini benar-benar menentukan umur pohon yang sesungguhnya? Sebelumnya, kalian masih ingat nggak apa itu kambium vaskuler? Kambium vaskuler merupakan jaringan meristem lateral yang berfungsi untuk membentuk xilem ke arah dalam dan membentuk floem ke arah luar. Sekarang, coba kalian jawab pertanyaan berikut ya. Kambium yang ditunjuk ini merupakan kambium apa ya? Jawabannya B guys. Kambium yang terletak di antara xilem dan floem dalam satu berkas pengangkut disebut sebagai kambium intravasikuler ya. Sedangkan kambium yang berada di antara dua berkas pengangkut namanya kambium intervasikuler. Nah, pada tumbuhan dikotil dewasa, kambium intravasikuler dan kambium intervasikuler ini akan bergabung membentuk kambium vaskuler. Karena merupakan jaringan meristem, sel-sel pada kambium vaskuler ini bersifat aktif membelah. Pembelahan sel-sel kambium vaskuler akan membentuk xilem sekunder dan floem sekunder. Nah, pertumbuhan xilem dan floem sekunder ini yang kita sebut sebagai lingkaran tahun ya. Tapi kalian harus tahu, nggak semua pohon itu punya lingkaran tahun loh. Ada yang polanya terlihat jelas, dan ada juga yang terlihat samar, bahkan sulit dibedakan. Pola lingkaran tahun yang samar atau tidak terlihat jelas biasanya dijumpai pada daerah yang kondisi cuacanya sama sepanjang tahun. Sementara itu, pola lingkaran tahun yang terlihat dengan jelas biasanya dijumpai pada daerah yang dalam satu tahun memiliki musim yang berbeda.
Misalnya negara dengan musim hujan dan musim kemarau, atau pada negara 4 musim ya. Nah, karena dalam 1 tahun setidaknya ada 2 musim yang berbeda, maka pohon akan membentuk 2 lapisan warna, yaitu 1 lapisan warna terang dan 1 lapisan warna gelap. Lapisan terang dihasilkan saat silem mengangkut banyak air, seperti saat musim hujan guys. Hal ini menyebabkan ukuran silem pada musim hujan menjadi lebih lebar, sehingga warnanya terlihat terang. Sebaliknya nih, saat kondisi lingkungan kering seperti pada musim kemarau, kan airnya sedikit. Pasti air yang masuk melalui silem juga sedikit dong. Akhirnya ukuran silem jadi lebih kecil dan rapat, sehingga pada musim kemarau akan membentuk lapisan berwarna lebih gelap. Nah, karena pada umumnya dalam 1 tahun dapat terjadi 1 kali musim hujan dan 1 kali musim kemarau, maka 1 lapisan berwarna terang yang diikuti dengan 1 lapisan berwarna gelap ini dapat kita anggap 1 tahun ya guys. Jadi, jika pohon itu punya 5 lapisan terang dan 5 lapisan gelap, artinya pohon itu sudah mengalami 5 musim hujan dan 5 musim kemarau. Atau bisa juga kita perkirakan usia pohonnya sekitar 5 tahun. So, apakah lingkaran tahun ini benar-benar menentukan umur pohon yang sesungguhnya? Nah, sebenarnya lingkaran tahun ini nggak menentukan umur pohon dalam tahun guys. Tapi menentukan berapa kali pohon ini melewati musim hujan dan musim kemarau. Makanya, lingkaran tahun pada suatu pohon belum tentu bisa dijadikan patokan berapa tahun umur pohon itu hidup. Selain itu, lingkaran tahun bisa juga untuk mengetahui kondisi pohon tersebut. Jika kita perhatikan, lingkaran tahun pada pohon tidak membentuk lingkaran yang sempurna, tapi ada bagian yang tipis dan tebal. Daerah yang tipis itu bisa terjadi akibat pohon kekurangan nutrisi, kurang cahaya matahari, lingkungan yang kering, atau ada hama seperti serangga. Terus, untuk daerah yang tebal bisa terjadi karena tumbuhan mendapatkan nutrisi serta cahaya matahari yang cukup. Selain itu, kita bisa juga nih mengidentifikasi apakah di daerah tempat pohon itu tumbuh pernah terjadi kebakaran atau enggak. Caranya, dengan melihat bagian lingkaran tahun apakah ada kerusakan atau enggak. Seperti ini. Nah, ilmu yang mempelajari hal ini disebut dengan dendrokronologi. Jadi begitu ya guys. Karena kalian udah belajar tentang lingkaran tahun, coba ya jawab soal ini. Berdasarkan gambar lingkar tahun berikut, kira-kira umur pohon ini berapa tahun ya? Jawabannya B. Jadi, karena dalam 1 tahun ada musim hujan dan musim kemarau, jadinya 1 lapisan terang dan 1 lapisan gelap kita hitung 1 tahun ya. Nah, karena di gambar ini ada 8 lapisan gelap dan ada 8 lapisan terang, berarti pohon ini berumur 8 tahun ya guys. Oke, kita udah mempelajari hampir semua tentang jaringan meristem nih. Tinggal satu lagi nih guys, yaitu Cambium gabus, yang juga masih berhubungan sama meristem lateral yang udah kita pelajari sebelumnya. Mau tahu kan penjelasannya seperti apa? Jangan nyerah sampai di sini ya. Terus tonton video selanjutnya guys. Semangat! Bisa dijadikan penutup botol seperti ini loh.
Guys, ternyata kulit pohon bisa dijadikan penutup botol seperti ini loh. Tapi nggak sembarangan kulit pohon bisa dipakai sebagai penutup botol ya. Cuma yang terbuat dari kulit pohon tumbuhan Quercus tuber atau ek gabus aja guys. Ini karena tumbuhan ini memiliki kulit pohon dengan jaringan gabus yang tebal. Nah, jaringan gabus inilah yang bisa dibuat menjadi tutup botol yang ringan, ramah lingkungan, anti air, dan dapat melindungi cairan di dalam botol dari udara. Ngomong-ngomong soal jaringan gabus, jaringan ini sebenarnya dihasilkan dari aktivitas kambium gabus loh. Kambium gabus itu apa sih? Hai guys, masih semangat? Yuk kita belajar! Kakak ingetin lagi ya, jadi jaringan meristem sekunder itu ada dua jenis, yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus. Kita udah bahas kambium vaskuler serta aktivitasnya di video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita bahas yang kambium gabus nih. Ingat, kambium gabus masih merupakan bagian dari jaringan meristem sekunder atau meristem lateral yang terdapat pada bagian kulit batang ya. Kambium gabus ini sering disebut juga sebagai velogen. Istilah velogen berasal dari kata velos yang artinya gabus, dan akhiran gen yang artinya menghasilkan. Jadi sesuai namanya, kambium ini merupakan jaringan meristem lateral yang berperan sebagai penghasil jaringan gabus ya. Jadi kambium gabus atau velogen itu bisa berkembang dan berdiferensiasi lagi loh. Bisa ke arah luar atau ke arah dalam. Perkembangan velogen ke arah luar akan membentuk jaringan gabus yang disebut juga sebagai velum. Sedangkan perkembangan velogen ke arah dalam akan membentuk veloderm. Nah, velogen, velum, dan veloderm itu akan bergabung membentuk periderm ya. Kita tahu ya, adanya pertumbuhan sekunder batang akibat aktivitas kambium vaskuler menyebabkan jaringan epidermis atau jaringan pelindung pada bagian kulit batang menjadi terdesak, terus pecah, dan terlepas. Tapi tenang, tumbuhan berkambium ini tetap terlindungi kok. Hal ini karena adanya periderm yang berperan dalam menggantikan jaringan epidermis pada batang maupun akar yang rusak akibat pertumbuhan sekunder tadi. Lapisan periderm yang terdekat dengan epidermis yaitu velum memiliki sel-sel yang dindingnya mengalami penebalan oleh komponen seperti lilin yang disebut sebagai suberin. Adanya suberin menyebabkan jaringan periderm bersifat impermeable atau kedap terhadap air dan udara guys. Makanya, velum ini bisa membantu atau menggantikan peran epidermis untuk melindungi tanaman dari penguapan berlebihan, mikroorganisme, dan juga suhu yang berfluktuasi. Nah, tapi nih, jaringan gabus atau velum yang terletak persis di bagian epidermis yang rusak akan menonjol keluar dengan sel-sel yang lebih renggang, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara. Bagian ini disebut dengan lentisel, guys. Kalau lapisan periderm yang bagian dalam yaitu veloderm, tersusun atas sel-sel yang masih hidup dan tidak memiliki suberin. Salah satu fungsi veloderm adalah untuk penyimpanan cadangan makanan, khususnya amilum. Oke, sekarang jawab soal ini yuk. Aktivitas velogen yang membentuk jaringan ke arah dalam adalah? Jawabannya B ya. Jadi aktivitas pembelahan velogen ke arah dalam kita sebut dengan veloderm. Dan perkembangan velogen ke arah luar kita sebut dengan velum. Kita review lagi ya guys. Kambium gabus disebut juga sebagai velogen, merupakan jaringan meristem sekunder
yang dapat ditemukan di bagian kulit batang dan berperan sebagai penghasil jaringan gabus. Kambium gabus akan berdiferensiasi menjadi jaringan periderm, yaitu jaringan pelindung yang terbentuk pada batang tumbuhan berkambium, yang berperan dalam menggantikan lapisan epidermis pada batang maupun akar yang rusak akibat pertumbuhan sekunder. Periderm ini terdiri dari veloderm, velogen, dan velum ya. Guys, materi tentang jaringan meristem udah selesai semua nih kita bahas. Berarti sekarang saatnya kita lanjut ke jaringan dewasa nih, yaitu jaringan pelindung. Yuk tonton jurni selanjutnya, tetap semangat ya!